Ada apa sih dengan perekonomian Indonesia? Kalau teman-teman ikuti berita ekonomi nih ya, teman-teman tahu kalau perekonomian Indonesia itu mengalami deflasi ya di dalam 5 bulan terakhir ini, dari bulan Mei, ini ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya 5 bulan. Dari bulan Mei itu deflasi sebesar 0,03%, kemudian di bulan Juni itu 0,18%, terus berapa ya saya lupa, tapi yang terakhir itu di bulan September itu kalau nggak salah 0, berapa ya, 0,4% atau apa gitu, saya lupa. Enggak, angka pastinya saya lupa ya, itu month to month gitu. Tapi teman-teman, kalau inflasi untuk bulan September year on year itu sebesar masih inflasi ya 1,8 kalau nggak salah gitu ya. Nah, tapi apa sih itu deflasi? Deflasi itu adalah suatu fenomena ketika terjadi penurunan harga umum di dalam suatu perekonomian. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kalau harga turun itu kan sesuatu yang baik ya, dengan uang yang sama bisa dapat barang lebih banyak loh. Nah, tapi masalah deflasi itu ya guys, not always good thing. Jadi masalah deflasi itu tidak selalu bagus, penurunan harga umum itu tidak selalu bagus. Kenapa? Karena kita perlu menelusur lagi, kita perlu melihat apa sih penyebab dari apa sih yang men-trigger, memicu terjadinya deflasi itu. Jadi kita harus telusur kembali, apakah itu memang hal baik atau hal buruk, tergantung pada pemicunya apa. Maka teman-teman, kita perlu lihat kenapa sih terjadi deflasi. Kalau misalnya itu panen raya, produksi melimpah, harga turun, itu kan hal baik. Karena apa? Karena berarti penawaran agregat itu mampu mengimbangi permintaan agregat. Nah, yang menjadi problem itu adalah apa yang memicu terjadinya inflasi. Ketika deflasi itu dipicu oleh turunnya permintaan masyarakat, itu yang menjadi problem. Kenapa? Karena kita harus lihat kenapa sih permintaan agregat turun, kenapa permintaan masyarakat turun. Nah, penurunan dari permintaan masyarakat ini kan bisa jadi menjadi indikasi dari turunnya daya beli masyarakat. Nah, karena daya belinya turun, maka kemudian konsumen membatasi belanjanya. Jika demikian ya akan berdampak negatif dong terhadap produksi juga. Bagaimana sektor produksi itu bisa memproduksi banyak kalau nanti barangnya juga nggak laku, kan gitu kan. Nah, produsen akan menurunkan produksinya, karena kalau banyak-banyak juga tadi mungkin nggak laku, kan sayang, rugi. Mana sih ada perusahaan yang mau menderita kerugian, kan gitu. Padahal kalau kita membahas mengenai tujuan perusahaan apa, tujuan produsen apa, maximize profit, kan nggak ada perusahaan kok mau rugi, kan begitu. Maka menjadi persoalan ketika permintaannya turun karena daya beli masyarakat turun, maka ini nanti dari sektor produksi juga akan terjadi penurunan. Singkatnya begini teman-teman, dalam kondisi daya beli masyarakat turun, dalam kondisi daya beli masyarakat rendah, maka produsen akan berusaha untuk menekan harga agar produknya laku di pasar. Maka kalau ini kan terjadi secara agregat, secara keseluruhan di dalam perekonomian, maka terjadilah yang namanya deflasi, harga umum turun. Ya, of course margin keuntungan perusahaan kan juga turun, kan. Tuh, nah ini yang kemudian menjadi problem, saya kira. Maka wajar dong kalau ini deflasi kok terjadi beruntun dalam 5 bulan terakhir ini. Jangan-jangan kita dihadapkan pada situasi krisis nih, karena daya beli masyarakat turun karena berbagai sebab. Begitu guys. Okay, see you in the next talk.